Tapi yang ringan ini apabila terus-menerus bisa memasukkan diri kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang terus-menerus diberikan kepada kita, di antara nikmat yang terus-menerus yang harus kita syukuri, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kekuatan. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu agama yang mencakup seluruhnya. Di antara cakupan Islam adalah bagaimana seorang anak berbicara kepada kedua orang tuanya. Dan ini semuanya sudah diatur ya melalui firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengikutinya, tinggal kita mengaplikasikannya, tinggal kita mengamalkannya. Apa-apa yang memang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika itu Allah memerintahkan kepada sang anak, kepada anak-anak untuk berbicara kepada kedua orang tuanya dengan sopan, untuk berbicara dengan lemah lembut dan menghindari perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati mereka berdua. Pemirsa Taubat TV, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah memerintahkan kepadamu, Allah memerintahkan kamu supaya kamu hanya menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Dan ini poin utamanya. Imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Jika salah seorang di antara mereka berdua atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali engkau berbicara kepada mereka berdua berkata-kata dengan perkataan wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka. Karena kita tahu kalau orang tua, sudah lanjut usia, apalagi kita lebih kuat daripada mereka berdua, kita akan berkata-kata yang memang bisa jadi menyakiti mereka. Perkataan yang memang simple, tapi itu bisa meluluhlantahkan hati mereka berdua. Dan Allah berpesan,
wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka berdua. Jangan mentang-mentang mereka sudah tak berdaya, mereka sekarang sudah lanjut usia, atau mungkin mereka sekarang sudah rentan, sudah mungkin tidak muda seperti dulu, kemudian kita berani membentaknya. Kita berkata-kata yang menurut Ibnu Katsir fala taqul lahuma adalah perkataan yang bisa menyakiti hati mereka. Dan ini adalah perkataan yang paling rendah. Ingat, yang rendah saja tidak boleh kita sampaikan, kita tuturkan kepada kedua orang tua kita. Apalagi kita sampai membentak kedua orang tua kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan juga agar kita bersikap tawadu di hadapan mereka berdua. Dan mengasihi dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dalam surat Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, wahai Rabbku, disuruh mengucapkan wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kamu waktu kecil, mendidik aku waktu kecil. Allahu Akbar. Kita disuruh untuk bersikap tawadu walaupun mereka salah, walaupun mereka berkata-kata yang memang bisa menyakiti hati kita, tapi kita tetap untuk bersikap rendah diri di hadapan mereka, untuk menjaga perasaannya. Jangan sampai hati mereka itu tersakiti gara-gara ucapan kita. Dan bahkan Allah memerintahkan kita agar kita mengasihi mereka dengan penuh kasih sayang dan mendoakan mereka dengan doa yang baik. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kaula muda, maka cobalah perbaiki diri ini, tutur bicara kita. Jangan sampai kata-kata yang kita lontarkan, terutama kepada ibu kita, dengan perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hatinya. Ini terlintas memang simpel, ini terlintas memang ringan, tapi yang ringan ini apabila terus-menerus bisa memasukkan diri kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tobat TV, kaula muda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah kita harus merendahkan suara kita di hadapan kedua orang tua kita. Kita jangan sampai meninggikan suara kita ketika berbicara kepada mereka, terkhusus kepada ibu kita, dan ini juga berlaku kepada ayah kita. Dan kemudian yang keempat, kita harus menjaga perkataan kita dan sikap kita, maupun memang memandang dengan pandangan yang tajam, dengan artian tidak suka dengan orang tua kita, atau penolakan, itu hendaknya dihindari. Sebagaimana dahulu para sahabat yang menghormati, memberikan penghormatan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza ra'aitahum khafadu aswatahum indahu wala tuhidduna ilaihin nadar ilaihi ta'diman lahu. Dan kemudian ketika itu para sahabat ketika bersama Rasulullah, mereka merendahkan suaranya, tidak meninggikan suaranya. Ini sebagai apa? Bentuk penghormatan. Karena Nabi ketika itu memang seorang Rasul, dan Nabi pun umurnya lebih tua di antara beberapa sahabat, yang terutama terkhusus ketika awal-awal masuk Islam. Rata-rata umurnya itu di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun tidak pernah sama sekali memandang pandangan tajam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepantasnya kita memperhatikan, kita menerapkan, kita mengamalkan adab ini kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita akhirnya berpandangan-pandangan tajam dalam artian menantang. Jangan sampai kita meninggikan suara dalam artian kita mengajak berkelahi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jauhilah perkara ini,
karena perkara ini adalah merupakan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Sahabat Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba renungilah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, 24 hadis Bukhari tadi, agar kita semakin menjadi sosok seorang anak yang ketika berbicara memperhatikan adab-adab kepada kedua orang tua kita. Jadi kita tidak asal-asalan lagi. Kita perlu namanya hidup atau berbicara dengan ilmu. Dan saatnya inilah kita harus memperbaiki diri untuk mengupgrade ilmu kita agar kita berbicara kepada kedua orang tua kita tidak sembarangan yang akhirnya bisa menyakiti, bahkan akhirnya bisa mendurhakai orang tua kita. Makanya berhati-hatilah dengan lisan kita, terutama dalam tutur perkataan kita, karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya kepada kedua orang tua, karena ini bisa membuat kita terseret kepada nerakanya kalau orang tua tidak ridho kepada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang berbicara khususnya. Apabila ada yang salah itu datangnya dari ana dan dari syaitan, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tobat TV, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk, diberikan ilmu untuk senantiasa menjaga adab berbicara kita kepada kedua orang tua kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.